Lo inget nggak waktu tahun 2018? Banyak orang mulai pindah belanja ke online. Marketplace gede kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak semua lagi rame-ramenya. Di satu sisi banyak pedagang kecil yang mulai bingung. Dagangan di kios makin sepi, biaya sewa ruko nggak murah, sementara anak-anak muda lebih milih scroll handphone daripada datang ke pasar. Banyak toko gulung tikar karena nggak bisa ngikutin zaman. Di tengah situasi itu ada satu keluarga Cina di Jakarta Barat. Mereka punya toko sembako yang udah jalan lebih dari 20 tahun. Pemiliknya seorang bapak tua yang semua orang kenal dengan sebutan Ahwat. Rambutnya udah putih, badannya bungkuk, jalan pelan sambil selalu bawa kalkulator jadul di kantong. Dia masih buka toko jam 5 pagi. Meski pembeli makin sedikit. Anaknya, seorang cowok bernama Andi, baru berusia 25 waktu itu. Teman-temannya banyak yang kerja di kantor startup. Gaji bulanan stabil, nongkrong di kafe tiap akhir pekan. Sementara Andi masih bantuin bokapnya di toko kecil. Angkat karung beras, hitung stok barang, dan kadang tidur di lantai gudang karena kecapekan. Ada tetangga yang nyeletuk, "Sayang banget anak muda nggak kuliah tinggi cuma jaga toko." Andi senyum aja. Dia tahu bokapnya udah nggak sekuat dulu. Kalau dia pergi, siapa yang bakal jaga? Buat dia yang penting bokapnya tenang. Di awal tahun 2019, kondisi makin jelas, toko mereka makin sepi. Uang yang masuk cuma cukup buat bayar sewa ruko dan belanja barang sedikit. Banyak orang mungkin pilih tutup, Andi justru ambil langkah berani. Dia mulai fotoin semua barang dagangan. Dari beras 5 kilo sampai minyak goreng 1 liter, lalu upload ke marketplace. Awalnya sepi, pesanan yang masuk cuma 1-2. Untungnya tipis, kadang habis buat ongkir. Malam-malam, sementara bokapnya tidur di kursi kayu, Andi masih melek depan laptop. Dia cari cara biar dagangannya bisa nongol di halaman pertama. Dia nggak pernah ngeluh meski matanya merah. Hari demi hari, pesanan bertambah. 1 dus mie instan dikirim ke Depok, 3 liter minyak goreng nyasar ke Bogor. Bokapnya kaget lihat kurir datang bawa resi tiap pagi. "Ini siapa yang beli?" tanyanya. Andi jawab, "Orang jauh, Pak. Sekarang kita bisa jualan nggak cuma ke tetangga, tapi ke seluruh Indonesia." Bokapnya cuma senyum, matanya berkaca-kaca. Tahun 2020 datang, pandemi bikin banyak toko tutup total. Mal sepi, pasar tradisional kosong, sementara toko mereka justru kebanjiran pesanan online. Orang-orang nggak bisa keluar rumah. Kebutuhan pokok harus tetap jalan. Andi kerja hampir 20 jam sehari. Packing barang, jawab chat pelanggan, nyiapin resi. Bokapnya yang udah tua renta masih duduk di kursi depan toko, sesekali mijit punggung anaknya, bilang pelan, "Jangan lupa makan." Teman-teman seumuran Andi stres karena kena PHK atau gajinya dipotong. Dia malah makin sibuk. Rumahnya penuh dus, ruang tamu jadi gudang sementara. Pelanggan makin percaya karena barang selalu sampai tepat waktu. Banyak yang bilang, kalau butuh sembako belinya di toko Andi aja. Setelah 2 tahun, hasilnya kelihatan. Dari toko kecil yang hampir tutup, bisnis mereka meledak. Mereka beli ruko kedua buat gudang. Bahkan jadi pemasok tetap ke beberapa restoran. Pendapatan naik berkali-kali lipat. Yang bikin orang makin kagum, Andi nggak pernah ninggalin bokapnya. Dia nggak mau taruh bokap di panti jompo. Setiap kali ada orang tanya, "Kenapa nggak hire orang lain biar lo bisa santai?" Dia jawab, "Kalau bukan karena bokap gue, toko ini nggak akan ada. Gue kerja biar dia bisa lihat hasilnya." Pelanggan yang datang langsung ke toko sering lihat pemandangan itu. Seorang bapak tua duduk di kursi rotan, tersenyum sambil ngeliatin anaknya sibuk. Buat mereka, itu lebih meyakinkan daripada iklan apapun. Ada yang bilang, kalau anak bisa seberbakti ini sama orang tua, dagangannya pasti amanah. Tahun 2022, usaha mereka udah punya tim kecil. Ada karyawan buat bantu packing. Ada sopir buat antar barang ke restoran. Andi tetap terjun sendiri, nggak pernah lepas tangan. Bokapnya meski udah jarang ikut ngitung, masih jadi orang yang selalu ditanya. Kalau ada keputusan besar, Andi duduk di samping bokapnya, ngobrol lama sebelum mutusin. Dan itu rahasianya, bro. Orang Cina di Indonesia yang sukses bukan cuma karena pintar baca peluang, tapi karena mereka punya kompas hidup. Mereka rebutan buat rawat orang tua, bukan ninggalin. Dari situ disiplin mereka lahir, kerja keras jadi otomatis dan pelanggan bisa ngerasain energi itu. Masuk tahun 2022, toko Andi udah berubah jauh dari kios sempit yang dulu hampir tutup. Sekarang dia punya 2 ruko di kawasan padat, 1 buat toko grosir, 1 lagi jadi gudang besar. Karyawan yang dulu cuma 2 orang sekarang jadi belasan. Ada bagian yang khusus ngurus marketplace. Ada tim kecil buat ngatur stok, bahkan ada sopir yang tiap hari muter Jakarta antar barang ke restoran, warung, dan pelanggan setia. Kalau lo lihat dari luar, orang mungkin bakal bilang hidup Andi udah enak.
Duit ngalir, bisnis stabil, bahkan sering masuk rekomendasi toko bintang 5 di marketplace. Banyak pengusaha lain yang lebih tua kagum sama dia. Mereka heran anak muda umur belum genap 30 udah bisa bikin usaha keluarga jadi sebesar itu. Yang orang luar jarang lihat adalah rutinitas Andi setiap hari. Jam 4 subuh dia udah bangun. Bukan sekadar ngecek dashboard penjualan tapi juga bantu karyawan bongkar barang masuk. Dia masih terbiasa angkat karung beras, meski sekarang dia bisa aja nyuruh orang lain. Di sela kesibukan dia selalu sempetin bawain sarapan ke bokapnya. Piring bubur panas ditaruh di meja kayu, sementara bokapnya duduk dengan badan gemetar. Andi nyuapin pelan-pelan sambil ngobrol soal pesanan toko. Buat sebagian orang itu mungkin hal kecil. Buat pelanggan, cerita kayak gini nyebar cepet. Banyak yang bilang, gue langganan di toko Andi bukan cuma karena barangnya murah, tapi karena gue lihat sendiri gimana dia jaga bokapnya. Di era modern di mana banyak orang sibuk ngejar duit sampai lupa orang tua, pemandangan kayak gini bikin orang respect. Tahun 2023, Andi dapat tawaran gede. Ada investor yang nawarin modal buat buka cabang di kota lain. Dengan syarat dia harus lebih fokus ke ekspansi dan kurangin waktunya di toko. Buat sebagian pebisnis tawaran itu emas. Andi mikir lama. Malam itu dia duduk di samping bokapnya yang udah makin lemah, nanya pelan, "Pak, kalau ada orang ngajak gua buka cabang di luar kota, gimana menurut Bapak?" Bokapnya senyum tipis, jawab lirih, "Usaha boleh besar, tapi jangan sampai jauh dari rumah. Gue cuma mau lihat lu pulang tiap hari." Besoknya Andi langsung nolak tawaran itu. Dia pilih tumbuh pelan-pelan di kota yang sama, biar bisa tetap jagain bokapnya. Keputusan itu bikin sebagian orang geleng kepala. Ada yang bilang dia buang kesempatan besar. Namun pelanggan makin percaya. Mereka lihat prinsipnya jelas, keluarga dulu baru bisnis. Lu tahu apa yang terjadi setelah itu? Justru usahanya makin kuat, karena dia fokus di kota sendiri, kontrol lebih rapat, kualitas barang terjaga. Restoran besar yang tadinya coba pindah ke pemasok lain balik lagi ke toko Andi. Mereka bilang, barang lu konsisten, pelayanan lu jujur, rezeki ngalir tanpa harus ninggalin orang tua. Setiap ada karyawan baru yang masuk, Andi selalu cerita hal yang sama. Dia tunjuk kursi tua di pojokan toko, kursi tempat bokapnya biasa duduk. "Semua yang lo lihat di sini ada karena orang tua gua. Kalau lo kerja di sini, inget, yang kita jaga bukan cuma barang, tapi juga nama baik keluarga." Kata-kata itu bikin karyawan segan sekaligus hormat. Mereka ngerasa kerja bukan sekadar cari gaji, tapi jadi bagian dari cerita keluarga. Pertengahan tahun 2024, bokapnya makin renta. Nafasnya pendek, badannya kurus. Banyak orang mungkin bakal minder ngenalin orang tua yang udah lemah. Andi justru kebalikannya. Setiap kali ada tamu bisnis, dia ajak masuk ke ruang tamu rumahnya. Dia kenalin bokapnya dengan bangga. "Ini bapak saya yang ngajarin saya berdagang." Tamu biasanya terdiam, lalu ngangguk pelan. Setelah keluar, mereka cerita ke orang lain. Andi sukses karena punya dasar yang kuat. Momen paling ngena terjadi waktu bokapnya ulang tahun ke-80. Andi bikin acara sederhana di depan toko. Nggak mewah, cuman potong kue dan makan bareng karyawan serta tetangga. Bokapnya duduk di kursi roda. Matanya berkaca-kaca lihat toko yang dulu hampir mati sekarang jadi pusat rezeki banyak orang. Dia pegang tangan Andi, bilang lirih, "Lo udah bikin gue bangga." Kalimat itu nancep dalam banget di hati Andi. Dan kalau lo perhatiin, inilah rahasia yang jarang dibuka. Orang Cina yang sukses dalam dagang, apalagi di Indonesia modern, punya tenaga ekstra bukan karena mereka jenius soal bisnis, tapi karena mereka punya alasan kuat. Mereka berdagang bukan sekadar buat kaya, tapi buat bikin orang tua mereka bisa tersenyum di hari tua. Dari situ lahir disiplin yang nggak bisa dibeli, kerja keras yang nggak bisa dipalsukan, dan rasa percaya dari pelanggan yang nggak bisa direkayasa. Awal tahun 2025, toko Andi udah berdiri kokoh. Dari 2 ruko sekarang udah jadi 4, dengan sistem yang rapi. Semua stok tercatat digital. Pesanan online jalan otomatis, kurir datang silih berganti. Kalau orang lihat dari luar, hidupnya kelihatan mewah. Mobil baru terparkir di depan ruko. Karyawan sibuk keluar masuk, pelanggan datang tanpa putus. Namun buat Andi, semua itu cuma alat. Yang paling dia jaga tetap sama, kursi rotan tua di pojok toko. Kursi itu udah jarang dipakai bokapnya, karena kondisi kesehatan makin menurun. Kadang bokapnya cuma duduk sebentar lalu harus dibantu masuk kamar. Setiap kali Andi lewat, dia berhenti sebentar, megang sandaran kursi itu, seakan nginget asal mula semua perjuangan. Orang-orang muda yang kerja di toko sering heran. Mereka nanya,
"Bang, kenapa lo nggak sekalian renovasi toko biar lebih modern? Kursi tua itu juga udah reot." Andi jawab pelan. "Kalau kursi itu hilang, cerita kita ikut hilang. Gua nggak mau dagang cuman ngitung untung. Gua mau ingat kenapa gua mulai." Di satu sisi, godaan buat hidup nyaman datang dari mana-mana. Ada teman lama yang ngajak bisnis properti. Ada kenalan yang nawarin investasi cepat untung. Bahkan ada yang ngajak join buka usaha hiburan malam. Semuanya bisa kasih duit instan. Andi selalu senyum lalu nolak halus. Buat dia bisnis bukan cuma urusan angka, melainkan janji. Janji ke bokapnya bahwa toko ini akan terus berdiri. Jadi sumber rezeki halal dan tempat orang percaya. Lu tahu apa yang bikin pelanggan makin lengket? Kejujuran sederhana. Kalau barang telat datang, Andi langsung telepon sendiri buat jelasin. Kalau stok minyak lagi susah, dia rela bagi rata ke pelanggan biar semua kebagian. Ada pelanggan yang bilang, "Gue rela bayar lebih mahal asal belanja sama lo, karena gue tahu lo nggak pernah tipu." Reputasi kayak gini yang bikin usahanya nggak tergoyang meski pesaing makin banyak. Akhir tahun 2025, bokapnya masuk rumah sakit. Nafasnya makin berat, dokter bilang usianya tinggal nunggu waktu. Andi setia nemenin tiap malam, duduk di samping ranjang, genggam tangan yang udah keriput. Dalam bisikan terakhir, bokapnya bilang, "Jangan berhenti jaga keluarga. Kalau lu terus hormat sama orang tua, rezeki nggak akan pernah putus." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa hari kemudian, bokapnya pergi dengan tenang. Hari pemakaman penuh orang. Tetangga, pelanggan, karyawan, bahkan kurir yang sering antar barang datang semua. Mereka nggak cuma datang buat kasih penghormatan, tapi juga karena merasa bagian dari cerita hidup keluarga itu. Banyak yang berbisik, "Ini bukan sekadar pedagang, ini keluarga yang ngajarin kita arti bakti." Sejak itu Andi makin mantap jalan. Dia ajak adiknya yang dulu kerja kantoran buat pulang, ikut urus toko. Adiknya kaget lihat sistem yang udah rapi, kagum lihat pelanggan setia yang seakan jadi bagian dari keluarga besar. Mereka sepakat, bisnis ini bukan sekadar jual beli barang, melainkan warisan nilai. Andi mulai mikir ke depan. Dia nggak mau anak-anaknya nanti cuma lihat toko sebagai mesin uang. Dia pengen mereka tahu cerita lengkap. Gimana dulu toko hampir tutup, gimana bokapnya duduk di kursi tua tiap hari, gimana dia sendiri rela angkat karung beras sambil ngurus marketplace. Malam-malam sebelum tidur, dia suka duduk sama anak sulungnya. Cerita dengan bahasa sederhana. Anak itu dengerin serius, matanya berbinar, lalu nanya polos, "Papa, apa nanti aku juga bisa jaga toko ini?" Andi senyum, hatinya hangat. "Bisa asal kamu juga jaga keluarga kita." Dan di situ letak rahasia yang sering orang cari. Kesuksesan orang Cina di Indonesia, khususnya dalam berdagang, nggak lahir dari trik rahasia atau hitungan canggih. Semua berawal dari hal yang kelihatan sederhana. Tapi nggak semua orang sanggup. Hormat ke orang tua, jaga mereka di hari tua, rebutan buat bikin orang tua nyaman. Dari situ mental baja terbentuk. Disiplin bukan dipaksain tapi lahir karena ada alasan yang lebih besar daripada sekadar kaya. Kalau lo lihat Andi hari ini, lo bakal lihat pedagang sukses yang masih mau duduk di kursi plastik lusuh di depan toko, ngobrol sama pelanggan lama, bercanda sama kurir, dan nyapu lantai kalau lagi kotor. Orang lain mungkin ngelihatnya sepele. Buat Andi itu bagian dari janji yang dulu pernah dia buat di samping bokapnya. Dan janji itulah yang bikin rezeki terus ngalir. Bisnis makin besar dan nama keluarganya dihormati.